Ngobrol UTBK Penalaran Umum hari ini kita akan bahas gabungan. Nah, masih ingat nggak kalau di PU itu kan dibagi jadi tiga ya sebetulnya subbahasannya. Ada penalaran umum induktif, ada penalaran umum deduktif, dan ada penalaran umum kuantitatif. Yang itu tuh dikemas, digabungkan jadi 30 soal gitu ya. Nah, jadi nanti di UTBK penalaran umum itu ada 30 soal dalam waktu 30 menit gitu. Kita langsung mulai aja ya. Kita mulai sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini banyak ilmu baru yang bisa teman-teman ambil. Kita bisa sama-sama diskusi bareng-bareng gitu ya. Untuk di soal yang pertama, ini kakak langsung suguhkan teks gitu ya. Nah, biasanya kalau ada teks-teks dan ada grafik, itu masuknya ke penalaran umum induktif gitu ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini belum ada pertanyaannya ya. Ini masih prolognya aja gitu. Di sini ada satu, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf ya. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Ada 5 paragraf, kemudian di sini ada satu grafik batang gitu ya. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM. Kira-kira apa yang ditanyakan? Nah, kita masuk ke soal nomor satu. Seperti biasa ya, kakak akan bacakan soalnya, kemudian kalian coba dulu. Oke, di soal nomor satu, berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, karena ini mah kakak bentuknya PPT ya, jadi kakak ambil si paragraf 2-nya doang, kemudian ada pertanyaannya. Tapi kalau nanti di teks, berarti kalian harus bisa membedakan mana yang paragraf, mana yang kalimat. Kalau paragraf itu kan biasanya cirinya dia menjorok ke dalam gitu ya, atau antar satu paragraf dengan paragraf lainnya itu ada enternya gitu ya, ada space kosongnya gitu. Nah, coba kalau yang nomor satu ini, apa ya kira-kira jawabannya? Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Berarti kalau mencari pernyataan yang benar, harus yang sesuai dengan yang ada di teks gitu kan? Ada yang sudah mendapatkan jawabannya untuk nomor satu? Yang D. Oh, Arsya. Oke, terima kasih Arsya. Oke, di chat juga ya. D, 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 D. Jadi untuk soal nomor satu, betul ya, jawabannya adalah yang D. Nah, kenapa sih kita bisa langsung pilih yang D? Ini, jadi gini, kalau misalkan di soalnya itu di pernyataan ya, nih di pernyataan itu berarti yang ini kan, di paragrafnya ada angka-angka-angka, biasanya angka itu yang akan mengecoh jawaban gitu ya, yang paling mudah untuk mengecoh jawaban. Jadi ketika di opsinya A, B, C, D, E ada angka, maka cek dulu aja yang itu gitu ya. Kayak misalkan yang C, UMKM mampu menyerap kurang lebih 90% tenaga kerja. Maka di teks kita tinggal cari ada nggak sih angka 90%. Sedangkan di sini yang ada itu angka 96%. Berarti opsi C udah pasti salah gitu ya. Sekarang yang opsi D, UMKM memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap PDB. Kita cari 60%. Ada nih di sini. Ada di kalimat kedua ya, 60% terhadap PDB. Betul nggak itu tuh UMKM yang berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB? Kalau kita baca lengkap kalimatnya, mulai dari sini UMKM mampu menyerap sebesar 60% terhadap PDB. Maka jawaban yang D itu adalah jawaban yang paling tepat. Kak, kalau misalkan ternyata yang ada angkanya itu bukan jawaban yang paling tepat, gimana? Berarti kita cek opsi yang lainnya. Apakah ada yang sesuai dengan pernyataan? Yang paling sesuai yang mana? Berarti itu yang kita pilih sebagai jawabannya. Nah, soal nomor 2 ini masih berdasarkan paragraf 2 juga nih. Tapi pertanyaan, jika UMKM tidak mampu menyerap tenaga kerja, manakah pernyataan di bawah ini yang mungkin benar? Ingat, jika UMKM tidak mampu menyerap tenaga kerja. Ada yang udah dapat jawabannya? Yang D. Yang D lagi. Oke, ini Arsya lagi ya. Terima kasih Arsya. Yang lain D D D D D D D K. Oke, kalau gitu kita ke Arsya deh yang tadi menyebutkan jawabannya duluan. Hai Arsya. Halo Kak, Arsya dari unit mana? dari unit Marco. Oh, Marco. Oke, Arsya boleh dong dijelasin ke teman-temannya kenapa bisa pilih jawabannya yang D, dapat dari mana?
dapat dari kalimat kedua yang Kalimat sebab kedua. UMKM mampu Hmm? menyerap 96% tenaga kerja. Oke. Dengan kata lain, kalau misalnya si UMKM-nya tidak mampu menyerap tenaga kerja, berarti bisa dibilang 96% itu Hmm? nggak kerja lah. Jadi Oke. tingkat pengangguran jadi meningkat kayak Oke. gitu. Sip. Jadi jawabannya adalah Yang D. yang D. Oke. Terima kasih Arsya. Betul ya. Jadi kakak ulas dikit ya tadi apa yang disampaikan sama Arsya. Jadi ini tuh clue-nya ada di kalimat kedua lagi. Di sini dibilang UMKM mampu menyerap 96% tenaga kerja. Berarti kalau mampu menyerap 96% tenaga kerja, maka UMKM itu kan berarti memperkerjakan, itulah ya, mempekerjakan orang-orang gitu ya. Nah, ketika UMKM-nya tidak mampu menyerap tenaga kerja, berarti kemungkinan yang akan terjadinya adalah tingkat pengangguran akan meningkat gitu ya. Jadi ini adalah negasi ya, bentuk negasi atau bentuk kebalikan dari apa yang ada di pernyataan, yang ada di paragraf dengan apa yang ditanyakannya. Jadi betul untuk nomor dua jawabannya juga yang D. Kita lanjut ke nomor tiga. Nah, nomor tiga ini udah ganti paragraf nih ternyata. Kalau tadi di nomor satu dua kita bahas paragraf dua, sekarang bahasnya paragraf tiga. Berdasarkan paragraf tiga, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, ini paragraf tiganya yang ini nih. Melalui perjanjian kerjasama, Dirjen Pajak akan memberikan pelatihan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, dan materi lainnya. Yo, kira-kira yang mana ya untuk jawaban soal nomor tiga ini? C, Kak. Yang C, oke. Arsya lagi. Arsya jawabnya yang C. Yang lain, ada yang punya jawaban berbeda? Yang E, Kak. Trio, oke. Terima kasih Trio. Wah, asik nih. Kita punya dua jawaban berbeda nih. Ada C, ada E. Arsya kenapa pilih yang C? Eh, Kalau aku berdasarkan kalimat terakhir sih. Oke, Jadi kalimat kedua ya. Mm-mm. pemberian dukungan kepada UMKM dalam program RKB ini merupakan perluasan dari program Business Development Service. Kali Oke. ini juga feeling gue di situ. Oh, jadi Nah, jawabnya pakai rada feeling juga ya. kayak si Ya, gitulah. jawabannya tuh Oke. nggak rinci gitu. Oke, sip. Baiklah, terima kasih Arsya penjelasannya. Sekarang kita panggil Trio. Hai Trio. Ya, Kak. Hai, Trio dari unit mana? Marco. Oh, sama ya. Berarti jangan-jangan sekelas nih Trio sama Arsya. Kelas dong. Ah, sekelas dong. Wah, ini sama-sama sobat ambis ya. Keren banget nih, harus dicontoh sama yang lain. Oke, Trio, kenapa jawabannya yang E? Karena di kalimat pertama itu ada Mm-mm. kepada UMKM yang tergabung dalam program Rumah Kreatif BUMN. Ah, oke. Di sana berarti kalau disingkat jadi program RKB gitu ya. Mm-mm. Oke, sip. Kita lihat yang C dulu ya. Business Development Service memberikan program pelatihan kepada UMKM. Nah, coba. Kalau kita baca secara mendetail kalimatnya, pemberian dukungan kepada UMKM dalam program RKB merupakan perluasan dari program Business Development Service. Nah, kalau kita baca opsi yang C, Business Development Service memberikan program pelatihan kepada UMKM. Kalau kita baca, yang memberikan pelatihan itu siapa sih? Sebetulnya Kebalik Kak, yang ini memberikan kebalik pelatihan kebalik. kan Dirjen Pajaknya ya. Betul? Tapi pelatihan dan bimbingan itu dia tergabungnya ke dalam program apa? Apakah program Business Development Service atau program Rumah Kreatif BUMN? Yang mana yang lebih tepat? Tergabungnya di kalimat satu ya, itu ke dalam program Rumah Kreatif BUMN. Nah, sedangkan program RKB itu perluasan dari Business Development Service. Jadi, kalau kita bikin uraiannya, program Business Development Service ya, itu dia tergabung ke dalam programnya RKB gitu ya. Di dalam program RKB itu ada program pelatihan, bimbingan, terus ada materi perpajakan, pembukuan, dan seterusnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepatnya itu adalah
Yang E, UMKM yang tergabung dalam program RKB akan difasilitasi oleh Dirjen Pajak. Ini ada di kalimat pertama, Dirjen Pajak akan memberikan pelatihan dan bimbingan terkait dan seterusnya ya. Berarti UMKM yang tergabung dalam program RKB itu akan difasilitasi oleh Dirjen Pajak. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini agak panjang nih ya. Terus yang ditanyakan adalah masih sama. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, berarti kita ambil pernyataan yang benarnya itu dari paragraf 4 ini. Ya. Yang E. Yang E, oke. Ini Arsya atau Trio? Atau yang lain? Arsya. Oh, ini masih Arsya, oke. Oke, ada yang pilih E katanya ya. Aku mau nyoba jawab Boleh. Dina dari unit mana? dari Metro. Ah, MTC. Dinar mau jawab yang mana? Aku B. Oke, Dinar jawabnya yang B. Terima kasih, Dinar. Ini Trio udah on mic nih. Trio mau jawab? D. Oke, D. Sip. Wah, asik. Banyak yang jawabannya berbeda nih. Kita bahas ya. Kita bahas satu persatu dari opsinya aja nih ya. Karena ini jawabannya berbeda-beda. Sampai nanti kita dapat jawaban yang paling tepat yang mana. Oke, berdasarkan paragraf 4, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Yang A. UMKM memberikan bantuan untuk pemasaran dan pengajuan kredit kepada karyawan. Kita lihat ya, di mana ya yang ada kata pemasaran pengajuan kredit itu ada di kalimat 1 nih ya. Dirjen Pajak memberikan bantuan bimbingan bukan saja di bidang perpajakan, tapi juga seputar pemasaran, pengajuan kredit, dan pengembangan produk. Berarti UMKM memberikan bantuan itu salah. Karena yang memberikan bantuan bukan UMKM, tapi Dirjen Pajaknya, gitu ya. Oke, ini nyambung sama opsi yang E. Coba kalau lihat opsi yang E, Dirjen Pajak hanya memfasilitasi bantuan pemasaran kepada UMKM. Nah, kalau kita baca di kalimat pertama, Dirjen Pajak itu memfasilitasi program pemasaran, pengajuan kredit, dan pengembangan produk. Berarti di sini tuh nggak bisa hanya memfasilitasi bantuan pemasaran ya, maka itu pernyataannya tidak sesuai dengan yang ada di teks. Berarti opsi yang E jangan dipilih. Betul ya? Untuk tadi ya yang dapat jawaban E, salahnya ada di situ. Keliru dari teksnya ada di situ. Oke. Sekarang kita lihat yang B. Pelaku UMKM binaan Telkom diharapkan mampu berkembang. Kalau yang B, kita lihat di kalimat keberapa nih? Yang ada Telkom. Kalimat berikutnya berarti kalimat kedua ya. Sehingga melalui kerjasama diharapkan pelaku UMKM, binaan Himbara, dan Telkom. Oke, berarti yang harusnya berkembang kalau berdasarkan teks itu ada dua. Ada binaan Himbara dan Telkom. Kok nggak boleh Kak kita pilih salah satu? Ingat, kalau ada kata dan, konjungsi dan, ini berarti sifatnya mutlak ya. Artinya kalau mutlak itu dua-duanya harus dipilih, nggak boleh salah satu gitu ya. Jadi kalau di sananya Himbara dan Telkom, maka yang harus berkembang Himbara dan Telkom, keduanya. Kecuali kalau di sana Himbara atau Telkom, baru kalian boleh pilih salah satu gitu ya. Jadi ingat lagi kalau dan itu dia harus mutlak. Maka untuk yang B ini juga salah gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang ada di pernyataan. Jadi tadi opsi A, B, dan E itu udah salah. Nah, sekarang kita lihat opsi C. Menteri Keuangan menyatakan pentingnya kerjasama pembinaan UMKM. Yang di kalimat ketiga, coba dilihat. Yang bilang kalau pembinaan UMKM itu penting, kerjasama pembinaan UMKM penting itu Menteri Keuangan atau Menteri BUMN. Nih, lihat. Menteri BUMN menekankan pentingnya kerjasama pembinaan UMKM. Berarti karena di sini disebutkan yang Menteri Keuangan, bukan yang C jawabannya. Gitu ya. Oke, berarti kalau gitu, kalau udah A, B, C, E salah, maka jawaban yang paling tepatnya adalah yang D ya. Kok bisa? Dapat dari mana jawaban yang D? Pengembangan produk merupakan salah satu bentuk bantuan bimbingan kepada UMKM. Kita lihat lagi di kalimat pertama.
Di kalimat pertama, Dirjen Pajak memberikan bantuan bimbingan bukan saja di bidang perpajakan, tapi ada pemasaran, pengajuan kredit, dan pengembangan produk. Kalau disebutkannya satu, ya berarti betul ya. Di sini ada kata atau kalimatnya salah satu bentuk bantuannya adalah pengembangan produk. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Soal nomor 5, ini yang diminta adalah simpulan yang benar. Kenapa kakak ngasihnya teks panjang gitu ya? Karena ingat ya, kalau yang dimintanya adalah simpulan, maka ini harus mencakup keseluruhan. Ya, karena di sini dia keseluruhan. Karena di pertanyaannya itu dia tidak meminta simpulan paragraf 1, paragraf 2, 3, atau 4, yang diminta hanya di bawah ini simpulan yang benar yang mana. Berarti kalau gitu, yang harus mencakup keseluruhan isi teks, gitu ya. Isi teksnya di sini ada 5 paragraf, berarti harus mencakup simpulannya itu harus mencakup keseluruhannya, gitu ya. Harus mencakup kelima paragraf yang ada. Nah, kalau ini kita bahas sama-sama aja ya. Nanti mulai ngerjainnya lagi di soal nomor 6. Oke. Nah, untuk nomor 5, kita lihat dari opsi A. Dalam meningkatkan PDB, maka harus ada pemberian bantuan UMKM. Tadi kita di paragraf kedua, gitu kan ya, itu sudah membahas tentang paragraf kedua yang ini nih, PDB untuk meningkatkan UMKM. Berarti opsi A itu hanya dibahas di paragraf kedua. Kalau hanya dibahas di paragraf kedua, berarti itu tidak mencakup keseluruhan, gitu kan? Kemudian kalau yang B, UMKM sebenarnya mampu menjadi elemen yang penting bagi sektor ekonomi di Indonesia, namun kinerjanya belum baik sehingga harus diberikan pembinaan. Nah, kalau kita baca tadi, apakah ada paragraf yang menyebutkan kalau UMKM di Indonesia itu katanya kinerjanya belum baik gitu loh, sehingga harus diberikan pembinaan. Kalau kita baca tadi ya dari paragraf kedua, ketiga, keempat, tidak ada yang membahas tentang kinerja UMKM itu belum baik, sehingga harus diberikan pembinaan. Jadi bukan opsi yang B, gitu ya. Kemudian yang C, Menteri Keuangan Sri Mulyani percaya bahwa UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi investasi. Nah, ini juga sama, hanya dibahas di paragraf kedua, gitu ya. Kemudian yang D, Dirjen Pajak memberikan bantuan bimbingan. Nah, ini memang tadi kita bahas kan, ini hanya dituliskan di paragraf 3. Oke, berarti yang paling tepatnya itu adalah yang E. Kerjasama Dirjen Pajak dengan Himbara dan Telkom untuk melakukan pembinaan kepada UMKM sehingga memperkuat UMKM dalam meningkatkan perekonomian. Gitu. Jadi kerjasamanya dibahas tuh ya, mulai dari paragraf 3. Kemudian Himbara dan Telkomnya tadi dibahas di paragraf keempatnya, sehingga memperkuat UMKM dalam meningkatkan perekonomian, juga itu dibahas tuh di paragraf terakhir ya, di paragraf kelimanya. Gitu, jadi yang paling tepatnya adalah jawaban yang E ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang soal nomor 6, ini gampang nih. Berdasarkan gambar 1, penyerapan tenaga kerja dari UMKM mengalami peningkatan selama periode jeng jeng jet. Kak. Oke. Juga. Oke, berarti ini semuanya sepakat ya. Baiklah, betul ya. Untuk nomor 6 jawabannya adalah yang E. Dapat dari mana? Ini kalau kita lihat, ini kan si grafik pertama itu mulainya dari 2010 ya. Terus di sini ada 2013 ya. Berarti ini lanjutannya kan 2011, 2012 dan seterusnya ya. 14, 15 dan seterusnya. Kalau yang namanya peningkatan ya berarti tinggal dilihat aja dari grafik yang meningkat. Yang meningkat itu kan dari tahun 2010 ke tahun 2015. Ya, dari 15 ke bawah ke 16, 17, 18 itu dia turun naik gitu ya. Berarti kalau gitu kita pilih kalau opsi yang A 2014 sampai 2016. Udah jelas dia salah karena di 2015 ke 16-nya turun. 2015 sampai 2018 ada turun juga, 17 juga sama. Yang ini juga sama gitu ya, yang opsi D. Maka yang paling tepatnya adalah yang D. Sebetulnya periode peningkatannya kan dari 2010 sampai 2015. Nah, kita tinggal pilih aja yang ada di opsi
Antara rentang 2010 sampai 2015 itu yang mana? Berarti kan di dalamnya salah satunya ada 2012 sampai 2015 gitu ya. Maka jawabannya adalah yang E, betul. Ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 masih pakai gambar yang sama. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, coba. Yang mana yang benar? Yang E. Yang E, oke. Ada lagi yang punya jawaban lain selain E? Ya, Yang D, betul. Kak. Oke. E juga, oke. Andreas E, Dinar D, oke. Baik, kita coba lihat ya apa jawaban yang paling tepatnya. Nah, untuk nomor 7, kita lihat dulu dari yang D ya. Selama tahun 2015, penyerapan tenaga kerja dari UMKM melebihi 120 juta. Berarti kalau kita lihat tadi ya, ini 2011, 2012, 2014, 2015. Nah, 2015 itu ada di atas nih, 120 juta itu kan garis yang ini ya. Nah, set. Nah, kalau kita lihat 2015 itu melebihi 120 juta sedikit gitu ya, walaupun kita nggak tahu itu berapa ya. Jadi bisa jadi nih jawaban yang D itu benar. Sekarang kita lihat dulu yang E. Selama tahun 2012 penyerapan UMKM kurang dari 100 juta. Nah, ini kayaknya faktor garis dan gambarnya yang kurang jelas di kalian ya. Enggak, Si garisnya garis nggak kelihatan, 120 Kak. di mana, 100 di mana. Kalau tahun 2012 itu sebetulnya tepat di 100 juta teman-teman. Jadi ada di sini nih. Nih 100 juta. Oh, 100 juta itu ada di situ. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat di tahun 2012 itu pas di 100 juta gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih yang sudah menjawab E karena mungkin karena kurang jelas ya gambarnya, terus kan kalian juga ngelihatnya langsung ya dari handphone atau dari laptop gitu. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Kalau nanti di UTBK ya biasanya gambarnya akan terlihat jelas. Jadi ketika misal di sana ada garis, ketika di sana ada titik-titik-titik, itu akan sangat terlihat gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, terima kasih sudah menjawab. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, untuk soal-soal PUI itu udah selesai sampai di situ dari nomor 1 sampai 7. Sekarang kita akan beralih ke PUD, penalaran umum deduktif. Kalau di penalaran umum deduktif itu akan banyak ditanyakan terkait simpulan, kualitas simpulan, pernyataan yang memperlemah, pernyataan yang mendukung, dan seterusnya. Kita coba sama-sama ya. Coba ini langsung nih ke soal nomor 8. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah simpulan yang tepat? Oke. Manakah simpulan yang tepat berdasarkan paragraf tersebut? Jadi paragrafnya udah ada di sini ya. Pernyataan yang sudah ada. Yuk, kira-kira yang mana? A, B, C, D, E. Oke. Yang E, Kak. Yang E, oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ini deh, ngomong-ngomong tentang baca gitu ya. Memang kalau di penalaran umum, kalau misalkan kalian mau mudah untuk mengerjakan soal-soalnya, itu memang harus biasanya baca cepat gitu ya. Jadi trik baca cepat itu ada banyak. Biasanya ada yang bacanya itu di bawah bacaannya pakai pulpen gitu, pakai pensil gitu ya. Antioksidan merupakan molekul dan seterusnya. Jadi kalian harus banyak berlatih untuk itu supaya ketika membaca nantinya tidak terlalu menghabiskan waktu gitu ya, dan membacanya pun sesuai sama apa yang ditanyakannya aja gitu ya. Kebetulan karena di sini yang ditanyakannya adalah simpulan, manakah simpulan yang tepatnya? Nah, kalau misalkan kita lihat yang E dulu ya, karena tadi ada yang memberikan jawaban yang E. Kesehatan tubuh dapat dioptimalisasi hanya dengan memakan buah-buahan yang mengandung antioksidan. Oke, kalau kita baca kalimat pertama itu membahas tentang antioksidan ya, yang berada dalam sel. Kemudian kalimat kedua dengan adanya kandungan oksidan, antioksidan, radikal bebas, aman terkendali, perannya sangat penting dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk opsi yang E, ini sebetulnya masih jawaban yang asumsi. Kenapa? Kesehatan tubuh dapat dioptimalisasi hanya dengan memakan buah-buahan yang mana mengandung antioksidan gitu ya. Di situ ada kata hanyanya yang membuat dia jadinya agak rancu gitu ya.
Nah, sedangkan di sini masih ada jawaban yang paling tepat gitu. Jadi, jawaban yang paling tepatnya yang mana? Jawaban yang paling tepat itu yang B. Nah, mengonsumsi buah-buahan yang mengandung antioksidan dapat menjaga tubuh dari radikal bebas. Bisa kita baca dari kalimat yang mana? Ini ada di kalimat ketiga dan di kalimat terakhir. Ya, untuk menarik kesimpulannya. Kalau di kalimat yang ketiga, itu kan di sini ada kalimat satu 2 ini karena perannya yang sangat penting, kamu perlu memperbanyak jumlahnya untuk mencegah bahaya dari radikal bebas. Ya kan? Nah, berarti yang harus diperbanyak itu apanya sih? Yang harus diperbanyak kan berarti adanya kandungan antioksidannya. Dapat dari mana kandungan antioksidan itu? Ada di kalimat terakhir. Kalimat terakhir apa? Untuk memenuhi kebutuhan antioksidan, bisa mengonsumsi secara alami yang terdapat di buah-buahan seperti ceri, stroberi, blueberry, jeruk, mangga, dan anggur. Berarti mengonsumsi buah-buahan yang mengandung antioksidan dapat menjaga tubuh dari radikal bebas gitu. Jadi untuk opsi yang B itu lebih menyimpulkan dibandingkan dengan yang E tadi ya. Kalau yang E dia yang bikin rancunya adalah ada kata hanya di situnya ya. Kesehatan tubuh dapat dioptimalisasi hanya dengan memakan buah-buahan yang mengandung antioksidan gitu. Oke. Jadi yang paling tepatnya adalah jawaban yang B untuk nomor 8. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Oke, soal nomor 9, berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan yang paling tepat? Ini paragraf 2-nya yang udah ada di sini ya. Jadi berdasarkan paragraf yang ada. Kira-kira mana sih simpulan yang paling tepat? Yang D. Oh, oke. D, Yang ada yang pilih D, terus itu di chat ada yang pilih B katanya ya. Ada lagi? E. Ada yang pilih E, oke, sip. Kita langsung bahas ya. Nah, berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan yang paling tepat? Nah, lagi-lagi ditanyakannya tentang simpulan. Berarti ingat kalau simpulan itu, yang pertamanya ambil gagasan pokok yang mencakup keseluruhan, gitu ya. Kalau kita lihat yang B, bencana yang terjadi sebagian besarnya memberikan kerusakan berat. Oke, di mana kita bisa baca yang kerusakan berat? Di sini ya, dia katanya ada bencana tersebut mengakibatkan 94.000 rumah rusak dengan rincian 19.000 rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, dan seterusnya. Oke, bencana yang terjadi sebagian besarnya memberikan kerusakan berat. Ini masih belum tentu, ya kan? Kenapa? Karena di sini memberikan kerusakan berat itu kita nggak tahu nih apa sih indikatornya kerusakan berat itu. Apakah rumah rusak berat itu termasuk kerusakan berat, gitu ya? Kalau misalkan memang iya, tapi dia jumlahnya nggak sebagian besarnya, masih ada jumlah yang lain. Nah, berarti opsi yang B itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak bisa kita jawab berdasarkan teks. Oke, berarti masih ada jawaban lain yang lebih tepat. Sekarang kalau kita lihat yang D, bencana mengakibatkan banyaknya korban kematian hingga 5,38 juta orang. Kalau kita lihat di sini, 5,38 juta orang itu menderita dan mengungsi, gitu ya. Sedangkan kalau korban kematian kan berarti korban yang meninggal dunia ya. Korban yang meninggal dunia itu di sini hanya 800, hanya ada sebesar 850, juga dia tidak memberikan simpulan yang paling tepat. Nah, kalau opsi yang E, peristiwa bencana alam paling banyak terjadi pada provinsi di Pulau Jawa. Ini jawaban yang paling tepat yang bisa kita pilih dari kelima opsi yang ada, gitu ya. Dari mana kita bisa tahunya? Kita bisa tahu dari kalimat pertama. Provinsi yang paling sering mengalami bencana alam tahun ini Jawa Barat, sekian kejadian, diikuti Jawa Tengah, kemudian diikuti dengan Jawa Timur gitu ya. Jadi yang paling tepatnya dan yang paling sesuai dengan yang ada di teks itu adalah yang E ya. Jadi jawabannya peristiwa bencana alam paling banyak terjadi pada provinsi di Pulau Jawa. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini ditanyakannya berdasarkan paragraf tersebut, manakah simpulan yang paling relevan? Yang B ke yang B. Yang B, oke, baik. Ada lagi? Yang lain? Yang mau jawab? Oke.
Nggak ada mungkin ya, masih pada baca. Oke, sambil kita bahas ya. Jawabannya betul. Jawabannya adalah yang B. Ditanyakannya lagi-lagi simpulan. Oke, terima kasih Dina. Betul ya, jawabannya adalah yang B. Simpulan berarti harus mencakup keseluruhan. Nah, kalau misalkan mencakup keseluruhan dan yang paling sesuai dengan isi teks yang paling relevan, itu di jawaban yang B ya ini. Kenapa bisa kita pilih yang B? Kita bisa lihat dari kalimat kedua ya. Potensi waduk dan bendungan sebagai penghasil gas metana dipengaruhi oleh kondisi lahan waduk sebelum dialiri, kualitas air, dan kondisi waduk itu sendiri. Kalau kalian nanti baca opsi A, C, D, E, itu tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di paragrafnya. Jadi yang paling sesuai dengan pernyataan yang ada di paragraf dan dia memberikan kesimpulan yang relevan itu adalah opsi yang B gitu. Oke, nah ini kita akan bahas yang PUK-PUK-nya nih. Nah, Adi, Betty, dan Yunus itu katanya sebaya. Berarti kalau sebaya itu artinya mereka seumuran gitu ya. Nah, apa aja sih informasi yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, ayah mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun di perusahaan yang sama. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang usianya 60 tahun untuk pensiun. Berarti mulai bekerjanya usia 25 tahun, kemudian pensiunnya itu di usia 60 tahun. Oke, yang A, tahun ini usia ayah Adi itu katanya 3 kali usia Adi. Oke, tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Nah, berarti kita bisa tuliskan usia ayah Adi itu adalah ayah Adi AA ya, 3 kali usianya Adi. Oke, ini informasi pertama yang bisa kita dapatkan. Kemudian informasi yang kedua, katanya tahun ini usia Ibu Betty 3 kali usia Betty. Berarti kita tuliskan Ibu Betty itu 3 kali usianya Betty dan 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. Berarti usia siapa yang lebih muda daripada usia ayah Betty? Usia Ibu Betty ya. Kalau kita baca lengkap kalimatnya, tahun ini usia Ibu Betty 3 kali usia Betty, 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. Berarti kalau begitu, usia ayah Betty itu sama dengan usia Ibu Betty ditambah 3 gitu ya. Oke, atau kalau misalnya mau usia Ibu Betty, berarti usia Ibu Betty sama dengan ayah Betty dikurang 3, sama aja ya. Itu ya akan menjadi kalimat matematika yang sama. Kemudian yang ketiga atau yang C-nya. 3 tahun lalu, perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi tahun ini. Berarti kalau gitu usia Adi dibandingkan usia ayah Adi itu katanya sama dengan usia Yunus dikurang 3 dibandingkan usia ayah Yunus juga dikurang 3 gitu ya. Karena itu 3 tahun yang lalu. Oke. Nah, kemudian yang keempat, usia ayah Adi memasuki masa pensiun. Berarti kalau memasuki masa pensiun, ayah Adi itu umurnya adalah 60 tahun. Oke, nah sekarang pertanyaan nomor 14. Berapa tahun usia ketiga anak tersebut tahun lalu? Sekarang kita coba buktikan di perhitungannya ya. Nah, untuk yang nomor 14 ini kita bisa pakai informasi pertama dan informasi yang keempat. Oke, jadi katanya ayah Adi itu kan usianya 3 kali usia Adi ya. Ayah Adi itu dari informasi yang keempat katanya 60 tahun karena memasuki masa pensiun. Berarti ini sama dengan 3A. Maka usia Adi itu adalah 20 tahun. 20 tahun itu usia yang kapan? Ini usia tahun ini gitu ya. Oke, ingat lagi, Adi, Betty, dan Yunus itu mereka sebaya atau seumuran. Berarti kalau gitu, usia Adi, usia Betty, usia Yunus itu sama-sama 20 tahun di tahun ini. Karena yang ditanyakannya tahun lalu, berarti yang dicari adalah betul. Jadi 20 tahun dikurang 1 ya.
Maka hasilnya adalah 19 tahun. Ini yang ditanyakannya tahun lalu. Jadi untuk nomor 14 betul jawabannya adalah yang B gitu ya. Nah, sekarang untuk nomor 15-nya, urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya dari usia yang termuda. Berarti informasi yang pertama yang tadi kita dapatkan adalah ayah Adi itu usianya 60 tahun gitu ya. Berarti yang belum kita tahu adalah usia ayah Betty dan usianya ayah Yunus. Dapat dari mana? Dari informasi yang kedua, kita bisa cari berapa sih usianya ayah Betty. Oke, dari informasi kedua, ayah Betty itu kan sama dengan ibu Betty ditambah 3. Ibu Betty itu katanya usianya 3 kali Betty, betul? Ya, usianya 3 kali Betty ditambah dengan 3. Berarti ayah Betty itu sama dengan 3 dikali usia Betty. Ini bisa kita dapat dari sini ya. Usia Betty-nya itu adalah 20 tahun. Berarti 3 dikali 20 ditambah 3. Maka ayah Betty usianya adalah 63 tahun. Oke. Jadi ayah Betty usianya 63 tahun. Nah, sekarang kita akan mencari berapa usianya ayah Yunus gitu ya. Usianya ayah Yunus berarti bisa kita lihat dari informasi yang ketiga. Katanya perbandingan usia Adi dengan ayah Adi tahun ini itu adalah sama dengan usia perbandingan Yunus dan ayah Yunus di 3 tahun lalu. Berarti kalau gitu kita tahu usia Yunus 3 tahun lalu itu kan 20 dikurangi dengan 3 ya. Karena kan usia Yunus di tahun ini adalah 20 tahun. Berarti 3 tahun lalu itu adalah 17 tahun. Oke, nah berarti kalau gitu kita tahu ayah Yunus itu akan sama dengan, nih ayah Yunus itu kan sama dengan usia dari 3, berarti ya dikali usia Yunus ditambah dengan 3, gitu ya. Berarti usianya adalah 3 dikali 17 ditambah 3. Ini untuk mendapatkan usia tahun ini. Karena kan yang kita bandingkan adalah harus usia yang tahun ini, gitu ya. Jadi usia ayah Yunus itu 3 kali 17 ditambah 3 berarti 51 tambah 3, 54 tahun. Maka usia ayah Yunus itu adalah 54 tahun. Nah, kalau dari informasi ini berarti kita bisa urutkan yang paling muda itu adalah Yunus ya. Berdasarkan urutan anaknya berdasarkan usia ayahnya dari yang termuda. Berarti yang termuda itu ada Yunus, kemudian dilanjutkan Adi, dan dilanjutkan Betty. Jadi untuk nomor, betul, untuk nomor berapa nih? 15 ya, berarti ya. Untuk nomor 15 jawabannya adalah yang C, Yunus, Adi, dan Betty. Oke. Lanjut lagi, nomor 16. Berapa tahun masa kerja ayah Yunus pada tahun ini? Berarti usia ayah Yunus itu berapa? Tadi kita dapatnya 54 tahun ya. Nah, terus katanya masa kerjanya itu dimulai dari 25 tahun. Berarti kalau gitu masa kerja itu tinggal dikurangi aja. 54 dikurangi dengan 25 ya. Berarti, ya betul, 54 dikurangi dengan 25 itu berapa tahun? 29. 29. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Gitu. Oke. Bisa ya? Ini untuk soal nomor 14 sampai dengan 16. Nah, oke. Betul ya? Nah, sekarang ini sambil ada yang bertanya juga, masih kurang ngerti Kak yang nomor 2. Nomor 2 itu berarti yang urutan ketiga anak, yang itu, yang umur ayah Yunus. Oke, coba kita cek lagi yang umur ayah Yunus ya. Gini, kita coba bikin pakai perbandingan ya. Oke, kita tuliskan ayah Adi dibagi dengan ayah Adi itu sama dengan Yunus min 3 dibagi ayah Yunus min 3. Oke, ini kakak buat ke sini ya. Nah, berarti usia Adi dan ayah Adi di tahun ini itu adalah adinya 20 tahun, ayah Adinya berapa tadi? 60 ya. Sama dengan usia Yunus. Usia Yunus berarti 20 min 3 dibagi dengan ayah Yunus min 3. Oke.
Berarti di sini kita punya perbandingan 1:3 sama dengan 17 per ayah Yunus min 3. Gitu kan? Nah, berarti kita dapat apa nih? Ayah Yunus min 3, ini kali silang. Ya, yang ini sama ini. Nih, ini tinggal kita kali silang. Ini juga ya, ini kali silang gitu. Maka didapatkan ayah Yunus min 3 sama dengan 17 dikali 3. Berarti ayah Yunus min 3, 17 kali 3 itu 51 ya, berarti ya 51. Maka ayah Yunus usianya 51 ditambah 3. Berarti usia ayah Yunus adalah 54 tahun gitu. Kebayang? Kebayang Kak, terima kasih. Oke, sip, sama-sama. Oke, udah ya, ada lagi yang mau bertanya? Itu nanti di nomor 16-nya sama ya, berarti usia ayah Yunus dikurangi dengan mulai bekerjanya di 25 tahun gitu. Oke. Nah, sekarang kita nah ini nih, ke barisan pola barisan bilangan. Oke. Polanya apa sih untuk nomor 17 ini? 8, 7, 5, 6, 8, 7, 4, 9, 11. Ini ada 3 nih ya. Oke, jawabannya C. Oke, gimana Kinan dapat polanya? Aku dapat polanya Mhm. loncat 2, Kak. Loncat 2. Oke, boleh disebutin dari mana ke mana loncatnya? Dari 8 loncat ke Mhm. 6, Oke. habis itu dari 6 loncat ke 4. Oke. Nah, ini angkanya berkurang 2, jadi setelah 4 lompat Mhm. 2 lagi, jadi angkanya Mhm. 2. Gini, berarti 6 min 2, 6 min 2, jadi kesininya juga min 2. Jadi di sini 2. Ya, betul, Kak. Oke. Kemudian, pola berikutnya, Dari 7 loncat 2 lagi ke 8, 7 ke 8. Oke. habis itu loncat 2 lagi ke 9. Oke. Karena nambah 1, jadi loncat 2 laginya berarti 10. Oke, jadi ini plus 1 gini. Jadi Ya, 9 plus 1 di sininya 10. betul, Kak. Oke, terus udah ada ya jawabannya ya? Udah ada 2, 10, berarti pasti jawabannya yang C gitu ya? Benar, Kak. Oke, kalau kalau katanya pola dari 5 ke 7 ke 11-nya itu polanya apa? 5 ke 7 plus 2 ya, 7 Plus ke 2, 11 plus plus 4, 4 berarti ketiga plus 11 6. plus 6 ya. Jadi di sini 17, betul ya? Sesuai jawabannya ya dengan yang opsi C gitu ya. Jadi polanya itu loncat 2, betul. 8 ke 6 terus ke 4 berarti itu min 2. Kemudian yang kotak berwarna hijau itu dari 7 ke 8 plus 1, 8 ke 9 plus 1, 9 juga plus 1 jadi 10. Begitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pola barisan lagi. Nah, ini gampang nih. 3, 8, 15, 20, 27. Oke, apa polanya? B. B, oke. Dari mana polanya yang B? Ada plus 5, ada plus Ada iya, plus 5 dari mana ke mana? dari 3 ke 8. Oke. Terus? Ada plus 7, 8 ke 15. Oke, jadi polanya plus 5 plus 7 ya? Ya, Oke, sip. Terima kasih. Berarti dari sini 27 plus 5 ya. Jadi 27 plus 5 adalah 32. Betul, jawabannya adalah yang B. Oke, oke. Kita lanjut lagi. Coba nomor 19. Ntar. Nah, coba. 74, 96, 59, 89, 44, 82. Nah, diminta mencari dua angka selanjutnya. Apa kira-kira? A. Yang A, oke. Dari mana polanya? Wah, cepet banget nih. Yang pertama tuh min 15, Kak. Berat dari mana ke mana? 74 ke 59. 74 ke 59. Berarti nanti ke 44 ya? Ya, Maka akan ngisi titik-titik pertama atau titik-titik kedua? pertama Pertama, oke. Apa polanya? min 15, Oke, berarti 44 min 15? 29. 29. Kemudian berikutnya Min 96 ke 89 min 7. min 7. Oke, berarti ini akan ada di sini ya. Jadi 75. Betul, jawabannya adalah yang A. Nah, ini ada juga nih
Di kolom chat Raffi menjawabnya yang B. Oke, kebalik ya. Raffi kebalik berarti itu ya. 75 dan 29. Jadi, supaya nggak kebalik, gimana cara mensiasatinya? Cara mensiasati paling mudahnya adalah kalian bikin bentuk-bentuk berbeda di setiap angkanya. Apalagi kalau si angkanya itu loncat satu gitu ya, atau loncat dua, itu lebih mudahnya menggunakan kasih aja gambar kotak atau gambar lingkaran atau segitiga dan seterusnya supaya tidak kebalik gitu ya. Oke. Nah, terakhir nomor 20 nih. Apa nih polanya? 3, 5, 9, 16, 30, 57. Apakah 81, 91, 101, 111, atau 121? 111, oke. Gimana Atar? Dapat dari mana 111? Kali 2 kurang 3, oke. Nah, jadi jawabannya betul ya, 111. Kita lihat polanya dari mana. Jadi gini, kita mulai dari angka 3-nya ya. Jadi, angka 3 untuk mendapatkan angka 5, kalau polanya ditambah, gitu kan, atau dikali, itu kan tidak membentuk pola ya. Jadi, polanya kayak gini. 3 dikali 2 dikurang 1. Di 6 dikurang 1 itu adalah 5. Ya kan? 5 itu kita dapatkan untuk baris kedua. Kemudian 5 dikali 2 dikurang 1. Berarti kan 10 dikurang 1 dapat 9 gitu kan. Nah, kemudian, ya benar caranya. Oke. 9 ya. Kemudian ini 9 kali 2. Berarti 9 itu baris ketiga. Kita mau dapat 16 nih. 9 kali 2 itu 18. 18 untuk dapat 16 berarti kan harus minus 2 ya. Jadi ini 16. Lagi. Nih ya, 16. 16 kita coba kali 2 lagi. Dikurangi 2 untuk dapat 30. Oke, kemudian 30 kali 2 untuk dapat 57 berarti dikurang 3 kan ya, jadi ini 57. Nah, karena polanya kali 2 minus 1 kali 2 minus 1 dan itu 2 kali 2 kali ya, ini 2 kali 2 kali, maka ini 57 dikali 2 dikurangi dengan 3 hasilnya adalah 111. Begitu caranya untuk soal nomor 20. Jadi yang paling tepatnya adalah jawaban yang D ya. Oke, baiklah teman-teman. Jadi itu untuk pembahasan PU hari ini. Nah, stop share dulu ya. Oke, jadi tadi kita udah membahas penalaran umum induktif, deduktif, dan kuantitatif. Oke, semoga banyak hal baru yang bisa kalian ambil. Jangan lupa ya, kalau ngerjain PU itu harus teliti, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, dan pastikan kalian tidak memilih jawaban yang bentuknya asumsi. Ya, yang asumsi itu berarti yang ada di luar pernyataan. Apalagi kalau misalkan dimintanya simpulan. Simpulan harus mencakup keseluruhan. Keseluruhannya dari mana? Ya harus dari yang ada di pernyataannya. Gitu. Kalau tadi, terima kasih sudah menyimak KWK di pagi hari ini dari jam 9 sampai saat ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke, baiklah. Kalau begitu kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kakak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.